Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini mengenai tumor payudara. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini pemirsa, untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan narasumber kita kali ini yaitu Dr. Nofrizal Saiful Basri, SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Hermina Depok. Kita sapa dulu Dr. Nofrizal ya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Baik, alhamdulillah. Baik, Selamat pagi Mbak Rini, alhamdulillah. selamat pagi pemirsa di rumah. Iya, terima kasih juga dokter ya sudah hadir mau bagi-bagi ilmunya ke kita semua, khususnya untuk kaum perempuan nih tentang tumor payudara ya. Kan ini kan kanker payudara kasusnya itu kan cukup tinggi ya di Indonesia atau di dunia sih gitu. Tapi sebenarnya begini dokter, sebelum kita bahas, oh itu kan tumor ganas tuh ya kalau yang kanker payudara. Kan tumor kan juga artinya nggak selalu ganas, ada juga yang jinak atau mungkin lebih banyak jinak juga. Kita nggak tahu nih. Tapi perempuan nih alhamdulillah udah lebih aware untuk melakukan sadari di rumah. Kemudian ketika ada benjolan sedikit, kita langsung apa nih perlu curiga, periksa nggak ya lebih detail lagi seperti apa. Jangan-jangan ini tumor yang jenis yang bahaya atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya tumor di payudara. Tumor ini pengertiannya apa dulu sih dok? Sebenarnya kalau per definisi, kalau kita ambil tumor itu berasal dari bahasa Latin, tumere, artinya adalah swelling atau bengkak. Terus sedangkan pengertian dari tumor itu sendiri, secara definisi bahasa Indonesia, tumor adalah adanya suatu massa atau lesi padat di tubuh yang terjadi karena perkembangan abnormal dari sel atau jaringan. Oh, jadi lesi padat tuh ya? Ya, jadi kalau diraba nih oleh kaum perempuan nih gitu ya, pas meraba payudaranya itu bentuknya itu bisa dibilang apakah memang berupa ya tadi benjolan ya, lesi padat ya, terus ukurannya juga mungkin bagaimana, terus juga kalau ditekan terasa seperti apa, apakah bergeser atau apa gitu kan, itu pasti menjadi perhatian juga tuh dokter. Jadi kalau dijelaskan secara rinci lagi itu seperti apa ya dok ya? Pertama kita bedakan dulu antara benjolan dan tumor. Benjolan itu bisa terjadi karena beberapa macam hal gitu. Bisa karena kelainan kongenital atau keturunan, bisa karena dia hormonal, bisa dia autoimun, bisa dia infeksi atau inflamasi, bisa dia trauma, bisa dia karena tumor itu sendiri. Jadi kalau kita simpulkan, benjolan itu belum tentu tumor. Benjolan belum tentu tumor. Tapi tumor pasti benjolan. Oh, itu tapi tumor bedanya. pasti benjolan gitu ya. Ya. Menarik ya, soalnya tadi benjolan bisa juga karena misal dari kecilnya bawaannya, atau ada infeksi, atau mungkin ada autoimun, atau mungkin ada kondisi-kondisi lainnya yang memang makanya dipastikan dulu nih, ini seperti benjolannya ini sendiri, kalau bisa dibilang dikatakan tumor tuh nanti kriterianya juga seperti apa gitu ya dok ya. Tapi yang dinamakan tumor payudara kan tadi berdasarkan ini jenis atau apa sih dok? Karena ada yang bilang kan ya udah jinak ataupun tadi ganas, dan jinak juga mungkin ada bentuk-bentuk yang lainnya juga, tipe-tipenya ini bisa dikatakan demikian nggak sih dok? Kalau untuk tumor itu sendiri, untuk payudara terbagi menjadi dua, tumor jinak dan tumor ganas. Gitu. Biasanya kita bedakan terutama dari hasil jaringan diperiksa di bawah mikroskop. Jadi kalau misalkan tumor baru pertama kali ketahuan, ya kita ada kecurigaan ke arah jinak maupun ganas. Itu kita bedakan dari pemeriksaan klinis maupun pemeriksaan radiologis dan sampai akhirnya pemeriksaan patologi. Oh gitu, jadi maksudnya kita pemeriksaan sendiri dulu nih gitu ya, atau nanti pada saat pemeriksa, artinya sadari, terus juga pemeriksaan klinisnya seperti apa, kemudian juga kalau dicurigai bisa USG, atau mungkin ada yang bilang mamografi kalau yang usianya mungkin dikatakan agak-agak dewasa sedikit gitu ya. Kemudian juga kalau memang dicurigai ini sesuatu yang arahnya bukan yang jinak tapi ganas, mungkin biopsi gitu kali ya dok ya. Oke. Tapi sebenarnya begini dok, berarti kan kaum perempuan ketika ada benjolan sedikit
jangan langsung terburu-buru menyimpulkan gitu ya, betul. atau kita langsung terlampau khawatir gitu ya, karena kan tadi memang sih prevalensi kanker payudara ini kan sangat tinggi, jadi kita kan pasti arahnya ke situ dokter. Padahal kan mungkin juga ada kemungkinan-kemungkinan yang lain ya, misalnya faktor resiko, barangkali ada faktor hormonal atau mungkin dari usia juga, atau bagaimana dokter yang perlu diperhatikan nih? Oke, sebelumnya kenapa saya ambil topik tumor payudara? Karena kenapa, kan dok? mengingat 4 Februari ini Hari Kanker Sedunia gitu. Jadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran awareness masyarakat terhadap bahaya penyakit kanker. Tujuannya dia semakin sadar terhadap tubuhnya. Apabila ada benjolan diperiksa sendiri, lalu kalau mencurigakan dia pergi ke dokter. Gitu. Jadi tidak terlambat kalaupun nanti hasilnya memang ganas. Oh gitu ya, jadi momen-momen yang bisa dibilang bukan hanya selebrasi, tapi maksudnya untuk meningkatkan awareness, khususnya ya para Kartini ya sekali lagi di Indonesia ya tentunya yang sudah mengikuti program ini, untuk tadi semakin meningkatkan atau rajin, paling nggak deteksi dini tadi ya, atau mungkin screening rutin lah istilahnya ya dok ya. Karena banyak sekali kasusnya yang ternyata datang, maaf sudah terlambat, sudah terjadi komplikasi, metastase, penyebaran segala macam yang memang kondisinya udah agak berat ya dok ya. Seperti itu. Nah, berarti kalau kita bicara secara umum ya dok ya, antara tumor jinak dan tumor ganas pada payudara, ini memang lebih dominan yang tumor ganas kah atau bagaimana dokter? Kalau lebih dominan, mungkin saat ini belum ada membandingkan penelitian antara seberapa banyak tumor jinak atau tumor ganas. Gitu. Tapi memang pada wanita usia muda yang terutama banyak adalah tumor jinak. Itu tumor jinak juga ada berbagai macam hal. Itu paling sering mungkin itu yang mungkin pernah Mbak Rini dengar, fibroadenoma mama. Yang FAM, gitu. Yang itu juga terbagi-bagi menjadi beberapa macam. Contoh ada FAM yang didapat ketika dia usia sangat muda, usia 10 tahun, 10 sampai 18 tahun. Ya, kalau yang seperti ini mungkin pada kemudian hari ketika sudah pengaruh estrogennya berkurang, dia akan mengecil dengan sendirinya. Tapi ada juga yang sangat besar, lebih dari ukurannya lebih dari 5 cm, kita namakan giant FAM. Itu kadang-kadang ada yang besarnya sampai dia menutupi seluruh kuadran payudara. Ya Allah. Gitu. Jadi satu payudara itu tidak ada jaringan yang sehat lagi, hanya jaringan tumor. Oke, jadi tadi kalau yang jinak tuh FAM tuh juga ternyata terbagi-bagi lagi begitu ya betul, dok ya. Tapi pada intinya tadi usia yang sangat muda sekalipun artinya mungkin belum usia reproduktif juga kali ya dok ya. Artinya masih kecil tadi 10 tahun bisa aja dia belum haid tapi sudah ditemukan tadi kondisi tumor di area payudaranya begitu dokter ya. Tapi memang cukup sering terjadi atau agak-agak jarang sih dok case-nya kalau yang memang usianya 10 yang tahun, usia dini itu agak jarang sebenarnya, ya terutama banyaknya usia 21 sampai 25 tahun, ketika dia hormonnya mulai. Jadi hormonal ini ya dok ya, yang betul, lebih berperan, atau mungkin dilihat dari faktor resiko lain ya memang ada genetik atau bakat-bakatan juga gitu di sini, atau barangkali lifestyle gitu ya, walaupun memang usianya masih sangat muda, tapi kan tadi tidak menutup kemungkinan mungkin ada hal-hal yang bisa jadi kontributor juga terhadap timbulnya tumor di area payudaranya, begitu ya dok ya. Kalau untuk tumor payudara yang jinak, yang dia hanya 1-2 buah, biasanya tidak genetik. Tapi ada kasus di mana tumornya banyak, lebih dari 3 mungkin, itu ada berhubungan ke arah genetik keturunan. Oh itu jumlahnya tuh biasanya? Tapi ukurannya biasanya bagaimana? Ukuran tidak berhubungan. Oke gitu ya, tapi untuk letak segala macam nanti juga bagaimana itu dokter? Artinya ada pengaruhnya nggak sih? Kalau untuk letak sih tidak ada pengaruhnya, Mbak Rini. Jadi payudara itu ada 5 kuadran, 5 lokasi lah kalau kita bagi dalam anatomi. Tidak berhubungan sebenarnya letaknya di mana, apakah faktor risikonya apa. Oke, tapi ketika kita curiga lagi ke arah tumor, apakah memang hanya di area payudaranya saja ya dok yang perlu kita perhatikan? Artinya, memang ada benjolan nih yang tadi lesi padat gitu ya dok, atau mungkin ada keluhan-keluhan lain juga sih, karena kan sering dikaitkan ke bagaimana area ketiaknya ya, atau area-area sekitarnya juga, itu ikutan ada gejala tambahan lainnya nggak sih yang perlu kita curigai juga, karena bisa jadi justru orang lebih fokus ke arah gejala lainnya, nggak taunya ternyata ada mulai timbul ada perjalanan pembentukan lesi padat tadi begitu. Itu bagaimana dokter? Betul, kalau tumor payudara yang ganas, memang dia aliran darahnya itu ke arah ketiak. Tuh, jadi kadang-kadang pada kasus stadium yang sudah lanjut, kadang tumornya kecil, tumor utama di payudara kecil, hampir tidak teraba, tapi di ketiaknya ada benjolan atau di atas
tulang selangkanya mungkin. Tulang selangka, bisa juga gitu ya dok ya? Ya. Oke, tapi kalau dilihat dari berarti faktor usia, tadi usia muda juga bisa juga terkena FAM gitu ya dok ya? Atau mungkin lebih sering dalamnya juga, karena ini kan hormonal begitu ya dok ya? Logikanya apakah mungkin ibu hamil jadi lebih rentan gitu ya? Atau mungkin yang bagaimana dengan perempuan-perempuan yang menjelang menopause atau after menopause itu sendiri begitu ya? Resiko-resikonya sendiri dilihat dari tadi perjalanan hormonalnya ini sendiri kan kadang menukik gitu, kadang ntar ya gitu deh. Jadi bagaimana itu dokter? Ada kaitannya juga nggak ya? Oke. Ya, tumor jinak payudara, contohnya FAM ini ya dipengaruhi oleh hormonal. Jadi terkadang kalau benjolannya kecil, kurang dari 1 cm, yang bisa kita lakukan mungkin tidak langsung operasi. Kita observasi dulu. Ya, tentunya setelah pemeriksaan klinis, pemeriksaan radiologis, dilihat gambarnya seperti apa, kita observasi. Kita perkirakan nanti dia akan mengecil dengan sendiri atau tidak. Oh begitu ya dok ya. Kalau untuk tumor yang ditemukan pada wanita hamil, ya tentunya kita tunggu dulu, kita selesaikan dulu kehamilannya, nanti kita observasi apakah dia akan mengecil dengan sendirinya. Oke, karena kan setelah selesai hamil. Iya, ini kan dokter spesialis bedah ya, karena kan kita biasanya kan kalau ada benjolan sedikit terus pasti, aduh apakah ini harus selalu dioperasi atau tadi dulu wait and see dulu, atau mungkin ada obat-obat yang bisa mengintervensi hormonal ini agar jauh lebih stabil, kan biasanya perempuan mikirnya seperti itu begitu ya dok ya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan kembali di segmen selanjutnya, akan lebih detailnya lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai tumor payudara bersama dengan Dr. Nofrizal Saiful Basri SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Hermina Depok. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya, kali ini penjelasannya berdasarkan slide ya, biar lebih detail lagi. Coba slide-nya satu persatu ditampilkan. Jadi tadi kan benjolan nggak selalu berarti tumor kan, ya, tapi betul. Tumor udah pasti bentuknya ya lesi padat benjolan gitu dok. Ya. Nah itu tuh perlu di highlight tuh teman-teman. Jadi benjolan ini bisa berarti apa aja nih dokter? Ini dari slide ini coba dijelasin lagi deh. Ini jadi pemirsa di rumah kalau menemukan benjolan di payudara jangan langsung panik, itu karena ini bisa dikarenakan berbagai macam hal. Ya. Kita bahas satu persatu ya, Mbak Rini. Boleh. Pertama, bisa dia kongenital atau keturunan. Jadi mungkin pernah dengar ada istilah namanya mama Abran. Itu jadi dia jaringan payudara yang letaknya tidak di payudara. Contoh di ketiak. Keluhan utamanya benjolan, biasanya menjelang haid atau saat haid, daerah ketiak sakit seperti payudara. Oke. Jadi spesifik ya, time-nya ya. Ya. Lalu infeksi atau inflamasi. Infeksi biasanya pada ibu yang sedang menyusui, gitu. Sering terjadi, awalnya jadi infeksi payudara, kita namakan mastitis, sampai akhirnya terbentuk nanah di situ. Bengkak jadi, gitu? Ya, bengkak, nanah, pus, sehingga akhirnya harus operasi. Dan tak jarang juga ditemukan infeksi TBC di payudara. Lalu yang ketiga trauma apabila terjadi trauma, misalkan ada perempuan lagi berjalan, lalu dia berjalan di samping lapangan bola, terkena tendangan bola dengan kencangnya, ya Allah. Lalu terjadi hematom akhirnya menjadi hematom bisa diserap, tapi terkadang dia lama untuk diserap, terjadi kista pendarahan. Ini anak-anak sekolah nih hati-hati tuh ya, kadang-kadang kan bola suka mental kemana. Oke, kalau yang hormonal ini bagaimana? Hormonal ini terutama saat haid, ada nyeri-nyeri, ditekan ada benjolan, tapi ketika dia selesai haid, benjolan hilang. Jadi saat haid aja gitu ya. Makanya ini salah satu pentingnya untuk melakukan sadari. Betul. Waktunya nanti saya sampaikan lagi. Betul. Lalu yang kelima ada autoimun, ini merupakan suatu hal yang jarang sebenarnya, tapi ada juga ditemukan berkaitan dengan lupus. Jadi kesannya seperti infeksi, tapi ketika setelah dioperasi, jaringannya ke arah lupus. Lalu yang terakhir, ini yang paling banyak mungkin deh, ini ada tumor bisa tumor jinak, bisa tumor ganas. Yang ini yang kita bahas ini gitu kan? Ya. Tapi dok, kalau yang kongenital atau keturunan ini maksudnya bisa ditemukan di yang tadi di bayi-bayi tadi gitu dok? Atau bagaimana tuh dokter biasanya? Kalau kongenital itu biasanya pada saat
bayi jarang sebenarnya. Biasanya mulai saat dia menjelang mulai haid, di mana hormon yang mulai berpengaruh, mulai timbul. Kok dari tadi kayaknya perempuan mulu ya? Tapi laki-laki kan juga bisa mengalami ini juga ya dok ya, benjolan di payudaranya ya dok ya. Walaupun kejadiannya rendah mungkin. Rendah, kalau ya. untuk payudara sendiri kan kanker payudara merupakan kanker nomor 1 di sini di Indonesia. Ya, yang kedua diikuti kanker serviks, kanker rahim. Kalau untuk laki-laki walaupun tidak masuk 3 besar nih Mbak ini, tapi ada juga. Ada juga terkena, gitu ya. Dan cukup sering sebenarnya. Cukup sering juga. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Nah, ini gambar dari Sadari ya dok ya? Ya, ini saya ambil dari slide-nya Yayasan Kanker Indonesia. Ini cara melakukan sadari. Sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama bercermin. Nah, kalau bercermin seperti ini, diangkat tangannya, diperiksa ada yang beda atau tidak, mengencangkan lengan, lalu meraba payudara dari atas ke bawah, melingkar, sampai akhirnya memencet daerah puting susunya keluar sesuatu atau tidak. Keluar sesuatu maksudnya apa nih sesuatunya ini? Biasanya keluar entah nanah atau darah dan sebagainya. Tapi bukan berarti keluar susu, darah dan sebagainya pasti tumor. Iya gitu ya. Ini hanya sebagai pemeriksaan awal saja. Tapi itu bukannya udah yang berat dok stadiumnya, kalau yang udah sampai apa memang bisa juga infeksi Bisa gitu juga, ya? masih bisa infeksi. Iya, jadi jangan terlampau langsung menyimpulkan begitu Betul. ya dok ya. Nomor 4 tuh apa tuh tadi? Tekan payudara. Cara meriksa payudara, melingkar. Jadi kita anggap payudara itu jam. Yang paling atasnya jam 12, melingkar ke arah kiri, ke jam 1 dan sebagainya, dari luar ke dalam. Lalu selain berdiri di depan cermin juga bisa kita lakukan dengan pas tidur. Payudara yang akan diperiksa diganjal dengan bantal atau sebagainya, lalu diperiksa oleh tangan sebelahnya. Itu jadi bukan payudara kanan diperiksa tangan kanan. Oh begitu ya. Kenapa dalam posisi, ada yang mengatakan gini, oh kalau tiduran mungkin agak lebih berasa, tapi kalau berdiri atau ya tadi seperti, jadi pergantian posisi kadang-kadang juga menyebabkan si benjolan ini jadi kurang nampak gitu ya dok ya. Terutama mungkin untuk payudara yang besar, luas dan sebagainya lebih baik dilakukan saat tiduran dan diganjal. Jadi seluruh permukaan payudara bisa teraba. Oke. Apakah benjolan ini harus selalu disertai nyeri ya dok ya? Atau bagaimana dok? Biasanya kalau dia nyeri justru mungkin diperkirakan sesuatu yang lain, bukan tumor. Contoh bisa karena hormonal atau adanya infeksi dan sebagainya. Terus letak juga tadi apa mudah bergeser atau menetap di situ, cenderung di situ. Tadi nah itu perlu diperinci lagi tuh dokter. Ya. Jadi kalau kita temukan benjolan di payudara, kita lihat dengan mata dulu. Kita deskripsi seperti apa bentuknya. Apakah ada perubahan kulit atau tidak, ada perubahan kulit jeruk atau tidak. Jadi kulit payudaranya seperti kulit jeruk. Gitu. Lalu setelah kita lihat, kita raba, kita lihat dari luar ke dalam. Maksudnya kita lihat lokasi sebelah mana, ukurannya berapa senti, lalu kita pegang batasnya tegas atau tidak tegas, lalu kita raba permukaannya licin berbenjol atau kasar. Lalu kita pegang lagi ke dalam, konsistensinya seperti apa? Ada yang bilang kistik itu seperti memegang balon yang berisi air. Jadi ada cairan-cairannya begitu dok? Ya, biasanya kalau kistik itu ke arah kista payudara. Oh gitu, beda lagi tuh ya? Tumor, kista beda lagi? Beda lagi. Lalu kalau kita raba dia padat itu seperti memegang otot tangan kita. Gitu. Lalu keras tulang. Ya. Biasanya gitu ya? Sering diarahkan tumor ganas sama dengan keras, tapi tidak juga. Oke. Jadi begitu ya, dari segi tadi letaknya di mana, terus bentuknya seperti apa, terus juga apalagi tuh ada geser atau enggak. Dia bisa digerakkan sendiri atau tidak, atau ketika kita posisi berubah, dia juga berubah posisinya. Terus tadi ada yang nyeri atau enggaknya juga diperhatikan juga, betul. Begitu ya dok ya. Oke, coba slide selanjutnya dulu lagi deh. Tadi sadari ya slide-nya. Nah ini apa yang harus dilakukan untuk screening rutin ya dok ya? Ya, intinya ini apa yang harus dilakukan ketika ketemu benjolan. Gitu. Lakukan sadari seperti yang tadi, periksa payudara sendiri. Jika ada yang mencurigakan, bagian-bagian mencurigakan, atau ada yang atau sekedar hanya screening saja, deteksi dini, pergi ke dokter,
lakukan sadanis, pemeriksaan klinis, lalu hal-hal yang perlu dijauhkan untuk menghindarkan resiko-resiko terjadi tumor. Resikonya gitu ya. Jangan rokok, jangan stres. Cuman susah kalau jangan stres ya. Dikelola lah. Ya, dikelola stres dengan baik, manajemen stres. Lalu makan 4 sehat 5 sempurna. Ini ya kayak ajaran bapak ibu kita dulu. Ya. Yang menu diet seimbang ya dok diet ya. Diet Diet seimbang. Jangan lupa istirahat yang cukup. Gambar kucing tidur. Dan yang terakhir olahraga. Jadi sesibuk apapun kita harus olahraga. Aktivitas fisiknya begitu ya. Artinya kalau stresnya juga artinya diimbangi dengan ya banyak-banyak berpikir apa ya, senang-senang aja lah gitu ya. Jangan terlalu dibawa beban banget gitu ya dok ya. Kedai kopi banyak kok. Kopi kekinian gitu ya dok ya. Oke, itu tadi bagian dari preventifnya juga dong ya berarti atau juga screening rutinnya tadi. Ada slide selanjutnya lagi nggak? Ada lagi slide-nya? Oh, jangan takut gitu ya dok ya. Ini yang terakhir, jangan takut. Kalau ada benjolan jangan takut. Karena banyak kan wanita yang ada benjolan sudah takut duluan. Gitu. Kadang-kadang saking takutnya sampai telat, sampai benjolan itu pecah. Misalkan ternyata benjolan itu suatu kanker payudara sampai benjolan pecah, sudah sampai stadium lanjut. Oke. Dokter, berarti kalau dibilang nih dari ukuran ini kan kita khawatirnya kan perempuan tuh kalau ada benjolan takutnya lama-lama makin membesar gitu. Dibilang jangan takut ya takut juga gitu. Jadi lama-lama makin membesar size-nya tadi. Terus tadi dokter bilang oh ada yang sampai pecah lah atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau resiko walaupun ini jinak nih katakanlah tadi jenis yang jinak nih ternyata. Terus juga resiko jadi keganasannya apa bagaimana juga itu dokter? Jika ditemukan tumor jinak dan memang hasilnya itu contoh fibroadenoma mama, ya bisa 2-3 kali resiko menjadi suatu kanker. Ya, tapi namanya risiko kan tidak pasti 100% akan jadi kanker. Gitu. Yang penting tadi kan gaya hidup sehatnya ini ya. Ubah gaya hidup. Terus dijalani gitu ya. Oke, dokter kita masuk ke pertanyaan dari email dulu boleh nggak? Soalnya ini pertanyaan cukup panjang nih. Jadi nanti bisa dibahas detail juga ya dan dikaitkan ke materi. Soalnya menarik juga, kondisinya agak khusus juga soalnya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia pasien serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Cia dari Jakarta Timur, 28 tahun. Ini konteksnya ini spesifik nih. Jadi dokter, saya seorang ibu masih menyusui dan anak saya ini sudah mau 2 tahun. Keluhan saya tidak lama ini saya seperti ada benjolan dok di antara kedua payudara. Jadi di antara payudara kanan dan kiri saya tepatnya di tengah-tengah nih. Saya mau tanya bagaimana membedakan kelenjar susu katanya dengan tumor. Kalau saya raba ukurannya segitu-segitu aja dan letaknya juga cenderung menetap di tengah. Gak nyeri dok, tapi kalau diraba pasti risih dan mengganggu. Secara estetik, kosmetik itu bikin risih ya dilihatnya. Mau tanya itu tumor payudara apa bukan? Dan solusinya supaya hilang ini mesti diapain ya dok? Saya takut berbahaya. Terima kasih, don't be afraid. Tapi mau nggak mau jadi takut juga nih kalau kondisi seperti ini. Jadi bagaimana dokter? Supaya jauh lebih tenang, makanya dokter tanggapannya bagaimana dokter Nofrizal untuk Ibu Cia dari Jakarta Timur ya? Selamat pagi Ibu Cia, saya jawab pertanyaannya. Pertama kita tentukan dulu itu benjolannya sudah sejak hamil menyusui atau sudah lama sebelum itu. Gitu. Yang paling penting lokasinya, apakah dia di payudara atau di tengah dada. Gitu. Karena kalau dia di luar payudara tentunya bukan tumor payudara. Ya, cuman berlaku nih yang slide yang tadi saya tampilkan Mbak Rini. Ya, benjolan bisa berbagai macam hal gitu. Ya baiknya kalau misalkan memang mengganggu ya silakan periksa ke dokter untuk ditentukan apa ini. Itu jadi jangan mengambil kesimpulan sendiri. Oh ini nggak apa-apa atau oh ini pasti bahaya nih. Gitu. Jadi soalnya kan bagaimana membedakan kelenjar susu dengan tumor gitu, paling enggak ya memang dilakukan pemeriksaan itu ya dok ya untuk memastikannya gitu ya. Tapi memang kalau untuk tadi yang ibu menyusui atau yang sedang hamil itu jadi jauh lebih rentan mengalami hal ini karena memang faktor hormonalnya tadi atau memang karena ada perubahan-perubahan yang bisa dijelaskan di sini dokter yang akhirnya jadi entah berubah struktur jaringan yang ada di dalam sehingga jadi lebih ada kans untuk mengalami tadi lesi padat itu. Bagaimana itu dokter? Sebenarnya kalau pada ibu hamil keluhan yang paling sering ada benjolan. Nah, benjolan itu merupakan gumpalan air susu biasanya gumpalan kalau ibu menyusui. Ya, gumpalan air susu yang sebenarnya tidak diapa-apakan juga dia akan hilang dengan sendirinya setelah mungkin selesai menyusui. Itu yang banyak dikhawatirkan itu. Tapi terkadang gumpalan air susu itu yang tidak lancar
plus ada infeksi dari luar hingga terjadi nanah di dalamnya. Itu yang perlu Sumbat tindakan. gitu ya, sumbatan di dalam ya. Biasanya gejalanya sakit, sakit sekali. Kalau sudah ada nanah, ada demam, itu terutama nyeri tekan, ya tindakannya harus operasi gitu ya. Tapi kalau hanya benjolan air susu saja, bisa kita observasi saja, ya, ditunggu hilang. Oh, jadi wait and see aja dulu. Ya. Apa mungkin ada obat untuk apa ya, mengecilkan gitu, meluruhkan ya, gitu? Sebenarnya tidak ada obat khusus. Jadi memang kalau misalkan dia faktor hormonnya sudah mulai turun, ya dia akan menurun dengan sendirinya. Oke, karena ini tadi perubahan hormonalnya ini gitu ya dok ya. Kalau nanti mungkin sudah berhenti menyusui, ada kemungkinan hilang gitu dok, atau bagaimana dok? Begitu ya dok ya. Oke, jadi sekarang agak tenangkan diri dulu. Kemudian kalau memang masih belum yakin juga dilakukan pemeriksaan ya untuk nanti langkah-langkah selanjutnya seperti apa ya. Don't be afraid tadi kata dokter ya. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Nana dari Depok. Pertanyaannya seperti ini. Dokter, sewaktu baru lulus kuliah saya mengalami ada benjolan di payudara saya. Saya periksa bersama orang tua ke dokter dan ternyata itu tumor jinak sejenis fibroadenoma mammae. Usia saya waktu operasi itu masih muda, 23 tahun. Apakah timbulnya tumor itu ada pengaruhnya dok dengan pola makan dan berat badan saya yang agak berlebih nih? Selain itu ibu saya juga ada tumor sejenis itu waktu mudanya. Apakah karena keturunan juga dan apakah nantinya ada kemungkinan akan menurun ke anak saya? Terima kasih. Faktor risiko dari pola makan, berat badan yang agak berlebih, overweight atau obese gitu barangkali. Bisa juga apa untuk timbulnya lesi padat tadi, atau jadi bagaimana dokter? Entah itu jumlahnya satu tapi besar atau tadi kecil-kecil tapi mungkin banyak gitu ya. Jadi itu bagaimana tuh dok? Sebelumnya selamat pagi Ibu Nana di Depok. Ya, kalau untuk kemungkinan faktor risiko diturunkan atau tidak, yang tadi sudah saya bahas sama Mbak Rini, biasanya ada yang dinamakan fibroadenoma mammae yang jumlahnya banyak, lebih dari 1-2 yang bisa ada kemungkinan keturunannya kena. Gitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dia hanya satu saja, jarang untuk diturunkan. Seperti itu ya. Tapi kalau jadi untuk pengaruh ke pola makan tadi atau berat badan yang mungkin agak berlebih gitu, itu bagaimana untuk resiko-resikonya juga dokter? Ada kaitannya nggak sih, korelasinya nggak sih? Ya, gitu? ada begini, terutama seperti tadi slide yang sudah saya ditampilkan, ya ada beberapa faktor yang perlu dicegah, bukan dicegah ya, minimal diminimalisir, dikecilkan, dikendalikan untuk dia tidak terjadi tumor payudara. Salah satu halnya kurangi makanan berlemak, mulai makanan sehat, kurangi stres, ya yang sudah saya tampilkan tadi, gitu. Dan jangan lupa olahraga. Oke, jadi semuanya ini kesatuan gitu ya, jangan dilupakan. Intinya gitu pola hidup sehat. Jadi kalau misalnya untuk mau menekan resiko, bisa dibilang tadi perhatikan tadi slide yang sebelumnya tadi ya. Sebelumnya sudah ditampilkan. Mungkin dari Kemenkes kan ada tuh cerdik ya, cerdik tuh mungkin bisa di googling sendiri ya, cari tahu cerdik itu apa gitu kan, singkatannya atau panjangannya, dari situ nanti bisa diterapkan ya kehidupan sehari-hari untuk mencegah penyakit apapun sih sebetulnya ya dok ya, termasuk si kanker ini sendiri atau mungkin tumor jinak sekalipun. Oke dokter, ini pertanyaan dari email sudah selesai ya dok ya. Sebenarnya ketika tadi ada benjolan, tadi jangan keburu panik, don't be afraid. Tapi tetap awas ya dok ya. Artinya jangan dibiarkan juga, tenang aja ini hormonal aja, malah nggak periksa sama sekali, itu salah juga gitu ya dok ya. Takutnya nanti ternyata itu yang serius, malah dibiarkan saja, datang-datang nanti sudah berat, kondisinya sudah ada komplikasi. Nah kalau kita bicara tentang pemeriksaan, tadi kan ada USG, terus juga ada mamo yang khusus gitu ya. Dari pemeriksaan itu nanti kalau memang dicurigai, ini tumor jinak, jenisnya apa, langkah-langkah sampai ke treatmentnya ini, pembedahannya ini juga sebenarnya seperti apa sih dokter? Artinya sayatannya, mungkin teknologi yang sekarang juga jauh lebih modern kan, jadi minimal resikonya tuh lebih minimal gitu ya. Yang menguntungkan pasien tuh seperti apa secara kosmetik ataupun secara efek samping medisnya barangkali dokter, seperti apa tuh ya? Jadi misalkan memang ada suatu benjolan di payudara, sudah lakukan sadari, sudah diperiksa dokter, lalu jika diperlukan kita lakukan pemeriksaan USG untuk wanita atau pria kurang dari 40 tahun gitu.
Kalau dia lebih dari 40 tahun sebenarnya lebih bagus dilakukan mamografi. Oke. Gitu. Yang lebih canggih lagi dilakukan MRI, gitu. Tapi sebenarnya terlalu canggih tumor payudara. Gitu. Jika kita sudah simpulkan dari hasil pemeriksaan klinis dan radiologis, oh ini kira-kira jinak atau ganas ya. Gitu. Kalau kita lebih condong ke arah jinak, ya sebenarnya tata laksana untuk fibroadenoma mama itu diobservasi saja juga nggak apa-apa. Gitu. Cuman lebih banyak orang yang khawatir, oh saya ada benjolan nih, gitu. Jinak atau nggak jinak, operasi aja dok. Gitu. Jadi kita lakukan operasi. Kalau dia jinak, dilakukan operasi terbuka, ukuran berapapun dioperasi. Tapi kalau dia kecenderungan ke arah ganas, kalau dia ukurannya lebih dari 3 cm, biasanya kita ambil sedikit jaringan saja hanya untuk sampel. Gitu. Karena berkaitan dengan tata laksana selanjutnya. Oke. Tapi tadi yang menarik sih yang seputar observasi ya. Jadi observasi ini sendiri artinya kan dibiarkan aja dulu di awal, wait and see gitu ya. Tapi apa ya, seiring dengan tadi faktor resiko kan ada banyak ya dok ya. Ada kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, itu tidak menutup kemungkinan juga bisa jadi berkembang juga kan dok. Artinya wait and see di sini tuh apa yang dipantau juga, follow up-nya juga perlu berapa tahun lagi barangkali ya. Kalaupun hasilnya ternyata aman-aman aja nih gitu ya. Takutnya kan nanti kan waktu terus berjalan, ada resiko-resiko yang berdatangan, kita nggak tahu juga nih perkembangannya seperti apa dok. Biasanya nggak sampai setahunan. Ini biasanya kita minta pasien untuk kontrol lagi 3-6 bulan. Kita lakukan USG ulang, lalu kita lihat dari gambaran USG-nya apakah ke arah cenderung jinak atau ganas atau sama saja. Jadi kalau misalnya tadi katakanlah ternyata ada apa ya istilahnya, bisa ada kemungkinan mengecil dengan sendirinya dengan pola, artinya modifikasi lifestyle barangkali. Dan kalau misalnya ternyata setelah follow up 3-6 bulan itu ternyata malah terjadi pembesaran, itu harus ada keputusan untuk dilakukan pembedahan. Begitu ya. Pembedahannya tadi yang bersifat terbuka ataupun yang bisa sayatan kecil atau bagaimana dokter? Teknologi sekarang juga memiliki sayatan kecil ya, di mana menghancurkan tumor dengan sayatan kecil. Tapi sayang tidak dimiliki oleh semua rumah sakit. Oke. Jadi memang cukup terbatas dan harganya juga lumayan. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti lanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai tumor payudara bersama dengan Dr. Nofrizal Saiful Basri SPB. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Hermina Depok ya. Dilanjutkan kembali ya dokter ya. Sebelum ke closing statementnya, aku sekarang mau dokter mengupas secara tuntas ya. Walaupun waktunya juga agak terbatas, tapi nggak apa-apa, ditanggapi saja ya dok ya. Mengenai banyak sekali mitos-mitos yang beredar, atau mungkin itu juga fakta, kurang ngerti juga sih, makanya mohon diberi tanggapan ya dok ya, terkait dengan resiko-resiko terjadinya tumor, entah itu tumor jinak atau tumor ganas sekalipun di payudara kita nih, kaum perempuan ataupun kaum laki-laki juga, walaupun mungkin kejadiannya nggak sebanyak kaum perempuan ya, terkait dengan katakanlah ukuran payudara tuh mempengaruhi nggak sih resiko tersebut gitu ya, atau mungkin maaf penggunaan bra-bra tertentu, jenis bra tertentu, ada kaitannya nggak sih karena tekanannya nih ternyata membuat kerusakan jaringan yang ada di dalam gitu kan. Ada juga yang mengatakan demikian. Atau mungkin hal-hal lainnya terkait dengan apa tuh tadi, paparan radiasi. Paparan radiasi misalnya kita naruh handphone di kantung baju kita yang kebetulan letaknya tuh dekat dengan payudara kita, itu juga katanya bisa memicu juga. Benar nggak sih dok? Bagaimana tanggapan dokter agar kita juga jangan mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar adanya gitu ya. Bagaimana dokter tanggapannya? Jadi memang di masyarakat awam banyak beredar informasi-informasi yang ya bisa dibilang sesat. Makanya fungsinya diperingati ya, Hari Kanker Sedunia itu untuk selain untuk memberikan kesadaran, juga untuk menyingkirkan informasi yang tidak benar atau hoax. Gitu. Jadi contohnya yang tadi ukuran payudara berpengaruh akan terjadi kanker atau tidak, tidak gitu. Mengenai bra juga, bra tidak
tidak berpengaruh juga. Lalu untuk paparan radiasi seperti sinar handphone dan sebagainya juga sebenarnya enggak. Tapi ada satu paparan radiasi yang memang berpengaruh. Contoh dia ada masalah kulit di dada yang memerlukan di sinar radiasi X-ray secara terus-menerus berapa lama gitu, itu bisa menimbulkan kemungkinan terjadinya faktor risiko kanker payudara. Oh, itu efek dari treatment begitu ya? Tapi itu kondisi khusus ya dok khusus. Ya? Jadi tidak berarti kita yang misalkan sekedar medical check up di ronsen sekali, oh pasti nih risiko kanker payudara yang meningkat, ya nggak gitu juga. Oh iya, apalagi USG-nya berulang gitu ya. Atau mamografi katanya justru menyebabkan itu tadi resiko terhadap tumor ganas itu sendiri. Kalau untuk USG itu paling aman begini karena dia tidak ada faktor radiasinya. Oke, begitu ya. Jadi jangan terlampau khawatir juga kalaupun kita menemukan informasi-informasi yang sepertinya meragukan, dipastikan dulu konsultasi ke ahlinya gitu ya dok ya. Jangan keburu-buru mengambil kesimpulan dan terlanjur dipercaya ditelan mentah-mentah tanpa difilter dulu, terus juga ujung-ujungnya malah tadi percaya dengan hoax, dan artinya kan jadi mempengaruhi kondisi psikis juga begitu barangkali ya dok ya. Karena tadi dilihat dari pengendalian faktor resikonya juga nih sebelum closing statement ya dok ya, itu kan juga tadi kan dikelola stresnya termasuk pikiran juga ya, jadi jangan mudah percaya begitu saja begitu ya dok ya. Dokter, sebelum closing statement mungkin ada tambahan lagi nggak sih sebagai istilahnya untuk preventif tadi USG rutin barangkali ya perlu ya kalau ada permasalahan gitu ya. Tapi kalau enggak cukup sadari aja, dan juga mungkin ada tips-tips lainnya juga dok untuk pengendalian faktor resiko tersebut. Terutama untuk yang wanita usia lebih dari 40 tahun atau memiliki faktor risiko, baiknya lakukan sadari secara berkala. Ya, lakukan saat 5 sampai 15 hari setelah haid, di mana faktor hormonnya sudah mulai turun. Jika diperlukan, lakukan pemeriksaan ke dokter sadanis. Lalu hindari faktor pajanan yang lain yang kira-kira yang tadi sudah saya sebutkan, untuk yang kira-kira dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya kanker. Oke, ini termasuk yang siklus haidnya juga nggak teratur, tetap harus rutin dilakukan pemeriksaan juga ya dok ya. Sadarilah paling enggak, kalaupun memang ada timbul kecurigaan, langsung sadanisnya jangan lupa begitu ya. Oke, dokter, barangkali closing statementnya untuk menekan angka kejadian, angka kesakitan, dan juga meningkatkan mungkin juga kesembuhan, harapan hidup gitu ya. Jadi apa poin, artinya kesimpulan yang bisa dokter sampaikan, apalagi ini lagi memperingati Hari Kanker Sedunia juga dokter, silakan. Poin saya terutama dari slide yang terakhir, don't be afraid, jangan takut. Jangan takut, tapi jangan santai juga. Ya, kalau ada sesuatu, periksa sendiri. Kalau mencurigakan, jangan diputuskan sendiri, periksa ke dokter. Karena banyak di Jabodetabek sendiri saja banyak pasien yang datang berobat sudah lanjut kondisinya. Ya, apalagi pasien yang di luar, mungkin di Indonesia bagian timur, di mana fasilitas kesehatannya sangat terbatas. Oke, jadi jangan lupa tadi lakukan pemeriksaan rutin gitu, dan hindari juga atau kelola faktor resikonya tadi begitu ya, sadari diri sendiri gitu ya. Baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini, insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter selalu ya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.